Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menuju ke kota Taif dan insya Allah perjalanan kita kurang lebih sekitar 2 jam. Maka ini sudah masuk kategori safar yang panjang. Mari kita mulai dengan membaca doa safar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza Mu'addas. Ditanya oleh Nabi SAW, yang mana sebelumnya Nabi SAW waktu minum air itu bilang apa? Bismillah. Dan ini membuat Adas terheran-heran. Kenapa kata Adas ini bukan ucapan yang biasa diucapkan oleh penduduk sini? Lantas Nabi bertanya kepada Adas, siapa namamu? Aku adalah Adas. Dari mana kamu berasal? Aku dari Nineveh. Apa agamamu? Aku Nasrani. Karena Nabi SAW, Nineveh negeri saudaraku Yunus bin Matta. Lantas Adas langsung mencium tangan Rasulullah SAW dan mengatakan, tidaklah mengetahui tentang Yunus kecuali ia adalah seorang nabi juga. Lantas saat itu Adas pun beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersyahadat. Lihat Bapak Ibu, hanya gara-gara apa? Dengar bismillah, ya. Selain agama Islam, meskipun mereka menyembah Allah, tapi ketika mereka melihat agama Islam atau tahu tentang agama Islam, maka mereka wajib mengikuti syariat Islam. Contohnya Adas, dia beragama Nasrani, tapi melihat ada seorang nabi yang terakhir diutus, dia tinggalkan Nasraninya dan dia ikut agama Islam, ya. Dan ini tegas Nabi SAW sabdakan, ma min Yahudiyin wala Nasraniyin yasma'u bi thumma la yu'minu billahi wa ursiltu bihi illa kana min ahli nar. Tidaklah seorang Yahudi maupun Nasrani yang dia mendengar tentangku namun dia tidak beriman denganku, kecuali pasti dia jadi ahli neraka, ya. Sehingga satu-satunya syariat yang benar hanyalah syariat Islam. Itu harus kita pegang sampai kita meninggal. Jangan sampai kita terbawa syubhat, ya, terbawa apa? Pemikiran pluralisme yang mengatakan semua agama sama, semua mengantarkan kepada surga, semua begini begitu, ya. Jangan sampai Bapak Ibu, ya. Kita bertoleransi itu hanya sebatas membiarkan, ya, hanya sebatas membiarkan, kita tidak mengganggu. Udah itu saja toleransi. Jangan dicampur aduk kayak kopi susu, ya. Jadi jelas-jelas antara hitam putih jadi warnanya coklat, tapi nggak coklat juga, ya. Nah, kita beragama jelas Bapak Ibu. Al-Quran sudah jelas, tegas, ya. Hadis juga sudah tegas, ya. Kita ikuti yang jelas. Jangan sampai kita terjebak dalam syubhat. Setelah itu Nabi SAW pun beranjak dari kebun itu dan beliau mampir di Qarnut Ta'alib. Dan di Qarnut Ta'alib ini beliau didatangi malaikat Jibril. Dan saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW bersama malaikat gunung. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu sudah tahu apa yang menimpamu, ya. Apa yang dilakukan kaummu itu Rabbmu sudah tahu. Dan bersamaku ada malaikat gunung. Perintahkan padanya apa yang kau mau supaya mereka, ya, mendapatkan siksaan. Lantas malaikat gunung berkata, in syi'ta utbik alaihimul akhsyamin. Wahai Muhammad, kalau kamu mau, aku bisa timpakan 2 gunung kepada penduduk Taif ini. Dan 2 gunung ini maksud di sana Jabal Qayquan dan Jabal Abu Qubais. Jadi kalau Nabi SAW mau Bapak Ibu, itu gunung diangkat sampai dari akar-akarnya, kemudian dibalik, dilemparkan ke mana? Orang Taif. Dahsyat sekali, gak kebayang di mana, ya. Tsunami aja begitu, ini gunung gimana? Di gunung diangkat itu, ya. Akibat gangguan mereka.
Lantas Nabi SAW, seorang yang penuh kasih sayang, seorang yang penuh rahmat, beliau justru mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man yu'minu billahi wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah keluarkan dari sulbi mereka keturunan-keturunan yang hanya beriman pada Allah, tidak menyekutukannya sama sekali. Ya, jadi dendam bukan dibalas dengan dendam, gangguan bukan dibalas dengan gangguan, tapi justru beliau apa? Balas dengan maaf. Makanya dalam Al-Quran Allah sanjung beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang berharap pertemuan pada Allah ya, dan juga hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang penuh maaf, Nabi yang penuh kasih sayang. Ya, beliau bukan seorang pendendam. Mungkin kalau kita udah habis aja mereka sikat, tapi Nabi nggak gitu Bapak Ibu. Udah maafin, semoga nanti mereka dapat hidayah. Ya, tidak pernah putus asa, selalu optimis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian beliau kembali ke kota Makkah dan beliau menjalani hari-hari di kota Makkah selama 3 tahun, yaitu tahun 13 kenabian. Lalu beliau berhijrah ke kota Madinah. Nah, beliau memulai hari-hari barunya di kota Madinah, ya, sampai tahun 8 kenabian beliau berhasil kembali sampai tahun 8 Hijriah beliau berhasil kembali lagi ke kota Makkah. Bahkan beliau menaklukkan kota Makkah, yang mana dulunya beliau terus dari kota Makkah. Kemarin kita cerita kan, beliau jadi sayembara, ya, jadi sayembara Bapak Ibu, ya, hampir dibunuh beliau. Terusir dari kota Makkah ke tempat yang lainnya, ya, terusir dari tanah kelahirannya sendiri, ya. Konspirasi Quraisy membunuh beliau luar biasa, ya. 8 tahun beliau tinggalkan tanah kelahirannya, baru beliau bisa kembali lagi dan beliau berhasil menaklukkannya. Dan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, orang-orang yang dulu mengganggu beliau maafkan. Padahal kalau mau, ya, dalam perang itu Bapak Ibu, kalau orang kalah dan dia tidak mati, ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, bisa saja dia dibunuh, ya, dikumpulin, ya, suruh duduk, penggal, tot. Kalau di sekarang tembakin tot. Ya. Ini konsekuensi yang pertama. Atau konsekuensi kedua, dia dijadikan tawanan, diminta tebusan dengan harga yang tinggi. Atau konsekuensi yang ketiga, dia dibebaskan cuma-cuma. Atau konsekuensi yang keempat, dia jadi budak. Nah, itu konsekuensi perang dari zaman dulu sampai sekarang Bapak Ibu. Walaupun sekarang nggak ada perbudakan, ya, pasti di penjara itu kalau zaman sekarang. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Empat-empatnya tidak dilakukan Nabi SAW. 3 tidak dilakukan Nabi SAW, hanya 1. Apa? Dibebaskan cuma-cuma. Karena Nabi SAW, idhabu fa'antumut tulaqo, pergilah kalian, sesungguhnya kalian semua merdeka. Nah, dibalas sama Nabi SAW. Bahkan Hindun, salah satu yang memutilasi Hamzah, dibebaskan. Wahsy yang membunuh Hamzah dibebaskan. Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Nah, Ikrimah sebenarnya jahat juga waktu zaman dulu sebelum dapat hidayah. Dibebaskan Bapak Ibu. Betapa tingginya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menyebabkan apa? Kaum musyrikin Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Maka turun firman Allah surah apa Bapak Ibu? Idza nasrullahi wal fath. Ingatlah tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
maka bertasbihlah memuji Rabbmu dan memohonlah ampunan. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Ya. Halo Bang, sekarang kita di mana Bang? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih? Di Thaif. Dingin banget nih. Musim dingin lagi nih. Aduh, berasa apalagi kena anginnya. Masya Allah. Gimana Pak? Nanti kita ngapain aja nih di Thaif nih, Bang Ilmi? Thaif kita keliling-keliling. Salah satunya nanti yang akan kita kunjungi adalah Telefrik. Telefrik. Oke. Terus setelah itu ada Masjid Abdullah bin Abbas. Terus ada, ya lewat aja sih yang lainnya. Masjid Kuah, Masjid Adas, seperti itu. Banyak lah pokoknya Bang ya. Insyaallah. Siap. Nantikan. Asmatur. Tunggu. Tunggu. Oke Bang, makasih Bang. Oke, kita pesan kopi dulu biar perjalanannya lebih menghangatkan. Oke? Turkish aja, Turkish Milk Cafe. Stasiun. Ada sate. Pak. Ya, Turkish ini nih. Yang ada milk-milknya Ya, Turkish Coffee Milk. Milk. Kopi apa mah? Ini nomor 1. Spanish latte. Oke, sekarang gue lagi pesan Turkish Quick Coffee Milk. Ini unik ya masaknya ya. Ini baristanya ini dimasak dulu, terus tadi dikasih kopi, ya apa dimasukin di sini, terus dimasak. Gue diizin boleh ambil videonya di sini. Oke, keren. Nah, dia dimasak juga ya, mungkin kopi apa gulanya ya biar larut ya. Lihat tuh sampai ngebul gitu ya. Where are you from, sir? Bangladesh. Wah. Oke, nice. 2 cup. Tutorial discount. Oh, seriously, thank you. Syukran, alhamdulillah di diskon. Thank you, sir. Oke, akhirnya kita udah sampai di Thaif. Kita mau naik telefrik. Ini informasinya telefiknya dari atas menuju ke dari bawah menuju ke atas. Biasanya kalau apa-apa dari bawah ke atas ya. Ini malah terbalik. Oke? Usul. Dingin nggak mah? Ini kopi Turki Wah iya, Turki. rasa jamu. Turki kopi rasa jamu kata si mama. Ada kelapanya juga. Ini lumayan padat juga ternyata ya. Oke. Nanti kita lihat kayak apa telefiknya. Ini juga kayaknya ada hotelnya juga nih. Hotelnya lumayan gede. Ya. Ini kayaknya banyak kan juga jemaah Indonesia nih. Nah, Bang. Mana Bang ya? Oke, kita udah di gerbangnya telefrik. Telefrik itu kayak kereta gantung. Sorry ya, koreksi ya. Tadi dari bawah ke atas ternyata, bukan dari bawah dari atas ke bawah ternyata. Tadi sebelumnya gue bilang dari bawah ke atas, tapi ini terbalik. Ternyata dari atas ke bawah. Nanti di bawah ada kayak roller coaster, tapi kita kendarin sendiri. Namanya tobogan. Ini katanya kenceng juga nih, mirip-mirip kayak MotoGP. Nanti kita lihat, kita juga mau naik tobogan. Oke, ini telefrik kita udah datang. Warna hitam. Nomor 20. Oke ya. Ini suhunya bener asli dingin banget. Di aplikasi cuaca 14 derajat, tapi rasanya 7 derajat. Asli dingin banget. Oke. Oke, kita masuk dulu. Yuk. Terima kasih.
Oh, di sini wah. Sini. Lihat ini. Oh, di situ. Assalamualaikum. Asmatur. Mantap, mantap, mantap. Matur mantap aja udah. Aduh, ini udah di kereta gantung telefrik nih. Jujur nggak mau lihat ke bawah lah. Awas tapi Aduh, Allah. Aku merem aja meninggal. Serius, gak berani. Astagfirullah. Mendingan merem gak kerasa. Asli guys, tinggi banget ini, ngeri. Kalau yang fobia ketinggian nih nggak berani lihat, rasain aja lah. Astagfirullahaladzim. mati guys. Astagfirullah. Jangan lihat ke bawah. Jangan lihat ke bawah. Oh ya tuh, tinggi banget guys. Aduh. Oh nggak takut mah? Wah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai nak. Bener-bener asli ngeri ya, ini asli ngeri. Lebih parah dari Taman Mini. Taman Mini mah pelan. Iya, Taman Mini pelan. Terus ini nggak turun. Nggak curang, aduh. Wah, Duduk ya. Dengan berapa? Pencet itu. oh iya kak, aku yang Tiup. Hah? Sering-seringin gitu. Sampai dipencet. ini mah Melunduk. Iya. ini tuh keren. Udah belum ikut. Oh ini belum. Ini masih tinggi nggak mah? Nggak mau. Banget. Masih tinggi, aduh. Aku nggak berani lihat, sumpah beneran. Yang fobia ketinggian pasti berasa banget. Udah di record belum itu? Udah. Harus nyoba sih. Kan 15 menit ya. Ketoib kalau nggak naik ginian rugi. Tapi yang nggak suka ketinggian serem. Asli tinggi banget. Astagfirullahaladzim. Semangat. Ini kenceng banget kayaknya ya. Kenceng ya? Pelan sih kena angin banget. Ini gede. Pelan karena kita di atas ini sekian. Oke, udah di bawah, tadi habis naik kereta gantung telefrik. Sekarang kita mau naik tobogan. Ini kayak roller coaster tapi manual ya. Ini kita lagi beli tiket dulu. Dari Asmatur ada 8 orang yang akan naik tobogan. Kita lihat nanti sekenceng apa ya. Kalau tadi telepriknya asli ngeri banget, tinggi banget, gak berani bunga mata. Tapi yang tobogan ini kita lihat nanti kayak apa, oke? Tunggu terus videonya. Oke, kita udah di sirkuit tobogan Toib International Circuit. Oke, ini mau naik roller coaster manual. Ini tracknya naik gunung dan turun gunung. Semangat, gaspol Ustaz, gaspol terus. Oke. Siap. Oke, Mama lihat tuh. Lihat ya. Kita lagi naik dulu. Nanti pas di atas baru diturunin ke bawah. Oke. Mungkin videonya nggak bisa full nih nanti nih.
Keren. Ini cukup tinggi juga ya naik ke atasnya. Ini ditarik pakai tali ke atas. Nanti di atas kita diseluncurin ke bawah. Nah, ini kayaknya udah sampai puncaknya nih ya. Kita lihat kayak apa nih. Oke. Lumayan menyeramkan sepertinya ya. First lap, Valentino Rossi there, down in 15th place. He's about to move up the inside of Nicky Hayden, the 2006 world champion. Hayden will run out a little bit wide. Rossi can't find a way through on that powerful Pramac Ducati. Rossi will finally make it stick up the inside of Hayden, down into the Mick-Doohan corner. This is where the championship was decided between the two of those back in 2006. Oh, it's pretty hectic there for Valentino Rossi, trying to carve his way back through the field. There he is, 46. He lost the championship here 9 years ago. The front. Rossi having real difficulty finding a way through on number 68, Yoni Hernandez. No way through there as they run down on the brakes. There is no Rossi, brilliantly late on the brakes. He's finally past the South American, and now up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive from Rossi. He's on the charge. Rossi on the charge up the inside of Alvaro Bautista. He mugs Rossi on the outside. Rossi looks really close. Marcus has scored. Rossi! Marcus is Rossi was... And what about this last? Oke, kita habis selesai naik tobogan. Di atasnya ada bakso ya. Jadi kalau kalian kangen sama rasa bakso Indonesia, ini ada bakwan juga. Di atas tobogan sini ada. Gimana rasanya, Mah? Enak, rasanya enak. Baksonya enak, Indonesia banget. bakwannya Indonesia banget. Karena kayaknya chef Indonesia kali ya. Sepertinya gitu. Ini juga lengkap, ada bubur kacang hijau dan lain-lain di sini ya. Di bakso harganya 20 real. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 90.000. Kalau di Indonesia dapat bakso apung nih. Terus bawahnya 5 real untuk 2 pieces. Berarti sekitar 10 ribuan. Oke. Lumayan lah buat ngobatin kangen masak Indonesia selama di Bekasi nih. Oke. Bye. Oke, kita udah selesai di Kota Thaif. Kita udah seru-seruan di Kota Thaif. Sekarang kita mau menuju ke pabrik parfum. Mungkin banyak parfum yang murah-murah di sana ya. Saya udah pernah belum saya ke pabrik parfum? Belum ya? Jadi kita ke pabrik parfum katanya. Borong ya buat oleh-oleh di Indonesia. Perbedaan suhunya lumayan banget. Di bawah tadi agak anget, begitu sampai ke atas lagi langsung berasa nyesnya ya. Jadi lewat ke Bandung kayak tadi ya. Pokoknya mantap, dingin banget, seru. Oke, tungguin video selanjutnya di pabrik parfum. Kita mau Oke, sekarang kita udah di tempat kedua, pabrik parfum di Arab Saudi. Konon ini katanya pabrik paling terkenal di Arab Saudi ya.
Ini suhunya kurang lebih sama kayak di Taif tadi. Ini masih di Taif sih sebenarnya. Jadi secara suhu 21 derajat, tapi secara feels ini 7 derajat. Jadi luar biasa mantap. Oke. Nanti yang mau montar 5 real ya kafunya ya. Oh, yang montar. Nanti di bawah. Onta. Bakar-bakar itu pesan aja. Oh, Naik onta. sate onta. Ada sate onta, satu tusuknya 5 real. Sate onta. Kirain naik onta. Iya. Naik onta mah boleh, lumayan. 5 real. Ayo silakan Bumbunya Bang, balik lagi bang. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, habis tadi lihat ke apa naik kereta gantung ya, teleferik ya. Sekarang kita lagi di mana bang? Kita lagi ada di pabrik parfum. Pabrik parfum. Nah, sekalian kita makan di sini. Makan Kita apa? cobain makanan nasi mandi. Oh, nasi yang nggak pernah kotor ya? Itu dia, selalu mandi. Selalu dibersihin terus ya? Allah. Kita cobain kenikmatan nasi mandi di sini. Wih, Nasi mandi, pemandangannya seperti ini. guys, Ajib. cakep banget ya. Siap. Ini udah kayak Sultan Arab nih kita nih view-nya. Masya Jadi makannya gimana nanti? Satu piring, Satu nampan berlima. satu nampan berlima ya. Itu Cobain cobain lah ya, wajib coba ya. Sama apa? Onta atau ayam. ayam aja ya? Siap. Oke, Cobain. kita cobain Oke. ya. Bye. Oke, Dulu dong. kita mau makan nasi yang nggak pernah kotor. Nasi selalu bersih. Nasi mandi. Ini katanya nasinya lebih enak daripada yang lain. Jadi kita coba nasi mandi. Jadi utak-utak. Nah. Makanya ala-ala Sultan ya. Oke. Oke, habis makan kita langsung ke pabrik parfumnya ya. Ini pabrik parfum nih katanya. Ini lebih ke kayak tempat penyulingan gitu sih. Ini tempat penyulingan parfum. Boleh. Ini boleh. Ini kan tempat penyulingan parfum gini. Terus di filter, dimasukin ke tabung-tabung ini kayaknya. Baru dimasukin lagi ke botol-botol kecilnya. Mungkin gitu kali ya. Cuma ini dari tadi nggak ada yang beroperasi nih, nggak ngerti nih. Apalagi nggak beroperasi atau gimana nih? Gak ada yang di atas ya guys. Iya lagi nggak ada yang ngetes ya. Oke ini. Oke. Tuh. Di sini lumayan kecium baunya. Tapi nggak jelas juga baunya apa. Ya. Ya. Oh, berarti ini tempat penyulingan parfum. Nanti di depan sana ada toko penjualan parfumnya. Penyulingan ini. Ini penyulingannya ya. Ini penyulingannya bener ya. Lihat tuh. Nah, di depan sana itu tempat toko parfumnya. Itu yang sudah dikemas. Nanti kita masuk ke sana juga ya. Kita lihat harganya berapa. Kalau di Mekah tadi kira-kira 10 real. Kalau di sini harusnya sih lebih murah ya, harusnya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti. Yuk. Wangi ya. Menjelang pintu masuknya lumayan wangi. Kita lihat. Wow. Mantap. Wanginya mantap. langsung menyebar wanginya. Besar-besar nih. Oh ini nih. Apa ini? Nanti kita cium bau-baunya ya. Kita lihat harganya aja.
Kalau ada harganya yang 10 real, kita beli. Oke? Nggak mahal ya. Rata-rata harus 170 real. Nah, kita lihat. Kita cari yang seputaran 10 real. Oke? Harganya 100 nih. Oke, ini destinasi terakhir kita di City Tour kali ini. Ini kita ada di pintu Abdullah bin Abbas. Enggak. Kita mau sholat di Masjid Abdullah bin Abbas ya. Nanti Ustadz akan ceritain sejarahnya kota Masjid Abdullah bin Abbas. Oke. Baik, bismillah Bapak Ibu, sebelum kita foto, saya mau menceritakan sejarah yang ada di tempat ini ya. Berapat sebentar, ibu-ibu, biar kita nggak terlalu kedinginan meskipun panas. Berapa nih? Berapa? Kalau siap tahu ya? Oh, 100. Nanti. Langsung disangkitin aja. Ntar lu. Jadi bismillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di sini lokasi Masjid Abdullah bin Abbas yang mana dulunya di sini tempat muaskar. Apa itu muaskar? Tempat berkemah pasukan. Pasukan siapa? Pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengejar musuh saat kabur dari perang Hunain. Kapan perang Hunain? Setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Perang Taif setelahnya bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Ya. Ketika itu suku-suku yang sudah tergabung dalam perang Hunain ini lari kocar-kacir, menyelamatkan diri supaya mereka tidak tertawan ketika perang Hunain. Maka mereka salah satunya ada yang kabur ke Nakhlah, ada yang kabur ke Taif. Dan Taif saat itu memiliki benteng yang kuat sehingga mereka bersembunyi di dalam benteng ini. Lantas pasukan Rasulullah SAW sebagian mengejar ke Nakhlah dan sebagian mengejar ke Taif. Rasulullah SAW bersama pasukan yang mengejar ke Taif. Ya. Sampai di sini mereka dapat di benteng itu, lalu terjadilah perang ya antara yang dalam benteng dengan yang di luar benteng. Dan ini terjadi beberapa lama, ya, beberapa bulan bahkan. Namun pada akhirnya kaum muslimin tidak berhasil menaklukkan benteng itu hingga Rasulullah SAW memutuskan apa? Kita pulang. Keputusan Rasulullah SAW ini membuat hati para sahabat bergejolak. Kenapa? Mereka kurang ridho kalau pulang tanpa kemenangan. Kata mereka, narji' walam naftah, kita pulang tapi kita nggak menang. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, lanjut perang. Lanjut perang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Para sahabat banyak yang terluka. Nyesal nggak? Nyesal. Rasulullah SAW yang penuh dengan rahmat kasih sayang, ketika melihat ini, beliau lantas mengatakan, Inna qafiluna ghadan. Suruh Umar bin Khattab menyampaikan kepada pasukan, kita pulang besok. Maka para sahabat pun tersenyum, mereka pun bersemangat untuk kembali pulang. Ketika pulang mereka mengucapkan aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Kita kembali, kita bertobat, kita menjadi hamba-hamba Allah li rabbina hamidun. Kita senantiasa menyanjung Rabb kita, ya. Dan disinilah Masjid Abdullah bin Abbas mengenang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini siapanya Rasulullah SAW? Sepupunya Rasulullah SAW, karena Abbas itu pamannya Rasulullah SAW. Anaknya namanya Abdullah, otomatis sepupunya Rasulullah SAW. Dan Abdullah ini wafat di kota Taif ini, sehingga ya salah satu masjidnya sebagai kenangan disebut atau dinamakan dengan Masjid Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia agama, artinya berilah dia pemahaman agama yang dalam, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil. Ta'wil itu apa? Tafsir. Sehingga kalau ada riwayat tafsir dari murid Abdullah bin Abbas namanya Mujahid, itu kata Syekhul Islam, ambil itu tafsir.
Selagi riwayatnya valid, ambil tafsir. Kenapa? Karena tidaklah dia mengambil tafsir kecuali dari Abdullah. Dan Abdullah ini ulamanya tafsir para sahabat. Ya, sangat dalam sekali ilmunya. Bahkan Abdullah bin Abbas ini dijadikan penasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab jadi khalifah, Persia Romawi takluk. Sepertiga dunia dikuasai kaum muslimin. Lihat kekuasaannya. Enggak seberapa Indonesia itu. Ya. Khalifahnya Umar bin Khattab, salah satu penasihatnya siapa? Abdullah bin Abbas. Enggak main-main ini, ya. Penguasa. Pantas. Kenapa Abdullah bin Abbas ini cerdas luar biasa? Suatu ketika dalam musyawarah atau dalam suatu kumpul-kumpul mereka membahas tentang ayat Al-Qur'an. Kata Umar bin Khattab, apa yang kalian pahami tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ingatlah tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan. Para sahabat bilang, itu kita diperintahkan untuk bertaubat, bertasbih dan sebagainya. Kata para sahabat. Tapi kata Abdullah bin Abbas, kalau saya merasa dan saya meyakini ini bahwasanya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Khattab, apa? Tidaklah aku meyakini kecuali apa yang diyakini Abdullah bin Abbas. Ya. Kenapa? Setelah Fathu Makkah selesai enggak? Sudah perjuangan? Sudah. Ya. Tinggal haji wada, Rasulullah wafat. Selesai. Maka ini menunjukkan apa? Dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis yang lain Abdullah bin Abbas juga pernah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah maka Allah akan menjaga kalian. Maksudnya apa? Jaga syariat Allah. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah maka kalian akan dapati Allah senantiasa di hadapan kalian. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta tolong, minta tolonglah sama Allah. Dan seterusnya hadis panjang. Dan intinya apa? Segala sesuatunya kita sandarkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit kita meluruskan pemahaman sebagian ya yang meyakini apa? Akidah wahdatul wujud, penyatuan Tuhan dengan makhluk. Dengan hadis ini. Ya. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, Allah di hadapanmu. Ya. Kata mereka, kalau kita sudah seperti itu, Allah selalu sama kita. Ada penyatuan. Ya. Maka di sini kita luruskan, maksudnya jagalah Allah apa? Jaga syariat Allah. Ya, jaga batasan-batasan Allah. Ya. Supaya apa? Kita senantiasa juga jaga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ayat yang lain, "Intan surullah yansurkum." Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Allah butuh pertolongan kita? Allah Maha Kuasa. Ya, maksudnya apa? Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Maka ini penting untuk dipahami Bapak Ibu rahimakumullah. Demikian, selanjutnya kita ambil dokumentasi, baru kita sholat zuhur asar jamak qashar di sini ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira inilah dalamnya Masjid Ibnu Abbas yang tadi diceritain sama Ustadz. Luas juga, banyak penampung jamaah pasti. Bagus, masjidnya bagus-bagus. Kita udah selesai sholat zuhur dan asar. Sekarang kita mau pulang menuju ke hotel di Makkah. Oke. Ini di tembok ini banyak orang pada berdoa. Ini katanya di belakang tembok ini adalah makam Abdullah ibnu Abbas ya. Tapi wallahu alam gak ada yang tahu benar. Lagi-lagi ya, kenapa dicoret-coret temboknya kayak gini ya? Subhanallah. Dan rata-rata ini kalau dilihat ini ya, coret-coretan ini nama-namanya kebanyakan nama-nama Indonesia. Nggak gimana ya, merusak kekhidmatan Masjid Ibnu Abbas jadinya. Siapa nama lengkap tour leader kita? Oke, sebentar. Yang pakai topi, Pak siapa? Ilmiawan Brilian. Kurang. Pak Ami. Gimana? Oke, sip, benar. Ambil hadiah ya.
masuk ke pertanyaan nggak bermutu yang kedua. Siapa namamu tahu kita? Nama lengkap ya? Pak AM. Oke. Mohon maaf ya pertanyaan nggak bermutu. Baik, sekarang beneran ya sudah. Kapan terjadi Fathu Makkah tahunnya? Ayo angkat tangan. Penaklukan kota Makkah tahun berapa Hijriah? Angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Oke, Masya Allah Pak Didik. Mumtaz 8 Hijriah.